Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel analisis saham harian. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis dan tentunya sangat membantu perkembangan channel ini agar tetap terus menebar kebaikan dan manfaat dengan memberikan rekomendasi untuk teman-teman investor. Yang sudah subscribe, saya doakan semua selalu diberikan rezeki yang lancar dan cuannya yang berlimpah. Hari ini kita bahas saham Bank Mandiri dengan kodenya itu adalah BMRI karena muncul berita yang seperti ini. Jadi ini tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Bagi teman-teman yang punya request analisis saham tertentu atau sedang nyangkut dan butuh saran, silahkan tinggalkan komentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya satu persatu. Dan saya tegaskan lagi di sini bahwasanya ini hanyalah rekomendasi semata berdasarkan analisis pribadi saya. Jadi segala keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab para investor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pendapatan Bank Mandiri ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, pendapatannya tercatat sebesar 126 triliun, kemudian meningkat menjadi 146 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2024 ketika pendapatan mencapai 164 triliun. Hal ini menunjukkan ekspansi bisnis yang tetap kuat meskipun sedikit melambat. Peningkatan pendapatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pendapatan bunga dan non-bunga seiring pertumbuhan portofolio kredit serta peningkatan aktivitas bisnis bank secara keseluruhan. Laba usaha Bank Mandiri mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam periode 2022 hingga 2024, meskipun laju kenaikannya mulai menunjukkan perlambatan. Pada tahun 2022, laba usaha berada di angka 56 triliun, kemudian melonjak kuat menjadi 74 triliun pada 2023. Kenaikan didorong oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pertumbuhan penyaluran kredit. Namun pada 2024, pertumbuhan laba usaha hanya meningkat tipis menjadi 76 triliun. Perlambatan ini mengindikasikan bahwa meskipun Bank Mandiri masih mencatatkan peningkatan kinerja operasional, ruang ekspansi mulai terbatas akibat tekanan biaya dana yang lebih tinggi dan kompetisi di sektor perbankan yang semakin ketat. Untuk laba bersih Bank Mandiri ini menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari tahun 2022 hingga 2023, namun mulai mengalami perlambatan pada tahun berikutnya. Pada 2022, laba bersih tercatat sebesar 44 triliun dan meningkat pesat menjadi 60 triliun pada 2023. Namun pada 2024, kenaikan laba bersih hanya mencapai 61 triliun. Perlambatan ini mengindikasikan bahwa ekspansi profitabilitas mulai menghadapi tantangan, baik karena pasar kredit yang menunjukkan tanda-tanda kejenuhan maupun meningkatnya tekanan biaya dana seiring kondisi suku bunga dan persaingan penghimpunan dana. Meskipun demikian, laba bersih tetap berada pada level yang tinggi. Ini mencerminkan fundamental bank yang masih kuat. Pendapatan Bank Mandiri pada 2025 ini menunjukkan pola yang stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada Q1, pendapatannya tercatat 41 triliun, kemudian turun menjadi 39 triliun di Q2 akibat normalisasi setelah kuartal awal yang biasanya lebih kuat secara musiman. Memasuki Q3, pendapatan kembali meningkat ke 40 triliun, menandakan pemulihan aktivitas bisnis dan stabilnya kinerja operasional bank. Laba usaha Bank Mandiri pada 2025 sempat mengalami tekanan, di mana Q1 mencatat 18 triliun dan turun signifikan menjadi 15 triliun di Q2 akibat meningkatnya beban usaha dan beban bunga. Namun pada Q3, laba usaha kembali pulih ke 17 triliun. Hampir mendekati level Q1. Ini menunjukkan bahwa tekanan margin mulai mereda dan kinerja operasional mulai membaik. Laba bersih Bank Mandiri ini
Pada 2025 juga menunjukkan pola tekanan dan pemulihan. Pada Q1 laba bersihnya ini mencapai 14 triliun, kemudian turun menjadi 12 triliun di Q2 akibat kenaikan cost of fund dan perlambatan penyaluran kredit. Namun pada Q3 laba bersih kembali naik ke 14 triliun, hampir menyamai di level Q1 yang mencerminkan membaiknya profitabilitas dan efisiensi operasional. Harga BMRI dalam 1 tahun terakhir masih menunjukkan tren yang menurun dengan koreksi sekitar minus 25% dari kisaran 6.500 di Desember Januari turun menjadi 4.830 pada penutupan 28 November 2025. Pada awal tahun Januari Maret, harga mengalami tekanan besar dan terus merosot hingga area 5.000. Memasuki April Agustus, pergerakan berubah menjadi sideways melemah di rentang 4.400 hingga 5.300. Ini mencerminkan keraguan pasar dan meningkatnya volatilitas. Pada September-Oktober, harga menyentuh titik terendah sekitar 4.000 menjadi level terlemah sepanjang tahun. Namun sejak akhir Oktober hingga November, BMRI mulai pulih dan naik kembali menuju 4.800 hingga 5.000, hingga akhirnya menutup di level 4.830. Dari sisi investasi jangka pendek, kurang dari 1 tahun, pemulihan menuju 4.830 ini menunjukkan adanya fase awal rebound setelah mencapai titik jenuh jual. Selama harga mampu bertahan di atas support kuat 4.300 hingga 4.400, peluang kenaikan ke area 5.000 hingga 5.300 tetap terbuka. Sebaliknya, penurunan di bawah 4.200 dapat menjadi sinyal koreksi lanjutan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwasanya fundamental BMRI ini tetap solid. Sementara kinerja kuartal 2025 mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, ditambah harga saham yang telah terkoreksi cukup dalam. Kondisi ini memberikan peluang menarik bagi investasi jangka pendek menengah selama harga mampu bertahan di atas area support kuat 4.300 hingga 4.400 dan melanjutkan pemulihan menuju level psikologis 5.000. Untuk rekomendasi, saya memberikan rekomendasi buy di 4.550 karena 4.550 ini adalah zona support kuat dalam 1 tahun terakhir dan ideal untuk buy on weakness. Resiko lebih kecil dibanding membeli di dekat harga sekarang, yaitu 4.830, sehingga risk reward lebih baik. Membeli lebih dekat ke support membuat potensi kerugian lebih terbatas jika harga bergerak nantinya berlawanan arah. Untuk jual atau take profit itu di harga 5.100. Harga ini merupakan resisten psikologis yang sudah beberapa kali muncul, beberapa kali menjadi batas kenaikan. Jadi level ini sering memunculkan tekanan jual sehingga peluang harga bertahan atau berbalik turun cukup besar. Lalu lakukan stop loss di 4.200. Jika harga turun ke bawah 4.200, tren pelemahan besar kemungkinan berlanjut ke bawah karena support utama telah ditembus. Penurunan di level ini biasanya memicu tekanan jual lanjutan sehingga resiko kerugian akan meningkat secara signifikan. Nah, lalu bagaimana pertanyaannya? Lalu bagaimana yang mengalami nyangkut mengingat dari awal tahun hingga sekarang ini sudah turun sampai minus 25%? Investor yang nyangkut di BMR ini sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir karena fundamental perusahaannya tetap kuat dengan laba yang terus tumbuh dari 2022 hingga 2024. Bahkan ada pemulihan kinerja di 2025-nya. Serta konsisten dalam membagikan dividen. Ya, jadi BMR ini sering sekali membagikan dividen. Dia konsisten membagikan dividen. Jadi tidak perlu dikhawatirkan sekali. Nah,
koreksi harga setahun terakhir ini lebih disebabkan karena sentimen pasar, bukan melemahnya kinerja bank. Saat ini harga sudah mulai pulih dari titik terendah 4.000 ke 4.830, sehingga peluang untuk melanjutkan pemulihan menuju 5.000 hingga 5.300 dalam beberapa bulan ke depan masih terbuka. Nah, lalu bagaimana sikap kita jika ada net buy asing terbesar di akhir pekan ini? Ya, saya melihat net buy asing pada BMR ini sebagai katalis positif dan potensi ya sinyal rebound, terutama bagi investor yang jangka menengah beberapa bulan sampai 1 tahun. Bila fundamentalnya tetap stabil dan bank menjaga kinerjanya dengan baik, harga bisa sampai kembali ke area target atau resisten. Seperti itu. Nah, baik teman-teman, sampai itu dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam mengambil keputusan berinvestasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Doa saya semoga portofolio kalian selalu hijau dan keluar dari zona nyangkut. Oke, terima kasih. Bye-bye.